Shalom saudara, bagaimana kabar saudara? Saya senantiasa berdoa, kiranya Tuhan memimpin saudara dan saudara dalam keadaan baik-baik saja. Keadaan sekarang ini memang kelihatannya semakin sulit, tetapi saya percaya dan kita percaya bahwa COVID-19 ini pasti berlalu. Amin saudara. Pasti akan berlalu. Satu hal yang saya lihat di dalam hal ini, bahwa setelah COVID-19 ini berlalu, bukan berarti masa sulit itu juga berlalu. Tidak, saudara. Tidak. Saya melihat ada sebuah tantangan yang lebih berat di hadapan kita. Apa itu? Yaitu bagaimana kita memulihkan, bagaimana kita membangun kembali, bagaimana kita mencari pekerjaan lagi bagi saudara yang mungkin kehilangan pekerjaan di masa ini. Bagaimana membangun kembali kehidupan ekonomi kita, dan juga lain-lain, saudara. Banyak yang terpukul, banyak yang mungkin terpuruk pada masa-masa sekarang ini. Tetapi setelah masa ini, kita tetap memiliki tantangan ke depan. Kita mungkin bisa mengalahkan wabah ini dalam masa misalnya 5 atau 6 bulan. Tetapi kita mungkin perlu waktu yang lebih panjang lagi. Mungkin 1 atau 2 tahun. Mungkin bisa lebih untuk memulihkan dan membangun kembali kehidupan kita. Jadi saudara, sebuah perang mungkin hanya sebentar, tetapi meninggalkan banyak luka, kesedihan, penderitaan, kerusakan, kerugian yang perlu waktu yang cukup panjang untuk kita kembalikan, untuk kita bangun kembali. Oleh karena itu, kita harus tetap tertaut kepada Tuhan. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Setelah badai, Dia akan menunjukkan pelangi kasih-Nya bagi kita. Itu adalah sebuah jaminan yang memberikan kekuatan, yang memberikan kelegaan, agar kita dapat tetap hidup di hadapan-Nya, agar hidup kita boleh terus menjadi kemuliaan bagi nama-Nya. Di dalam perjalanan ini, di dalam menjalani masa-masa ini, dan setelah masa ini, kita perlu iman dan penyerahan diri yang sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Untuk menghadapi semua ini, saudara, Tuhan telah menyediakan, memberitahukan kepada kita melalui firman-Nya, bahwa Dia telah menyediakan peralatan, perlengkapan perang yang dapat kita gunakan untuk melewati masa-masa ini. Ini bukan sebuah kebetulan, saudara. Saya percaya semua ada di dalam rencana Tuhan. Dan saya percaya bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk kebaikan daripada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Bukan sebuah kebetulan kalau tema daripada doa malam kita berbicara tentang perlengkapan senjata Allah. Tema-tema ini sudah dicanangkan, sudah dipikirkan oleh hamba Tuhan di tahun 2019. Kita tidak tahu di depan akan terjadi apa, tetapi kenyataannya pada saat sekarang ini, tema-tema ini sangat-sangat relevan untuk masa-masa seperti sekarang ini. Agar kita boleh kuat, agar kita boleh berjalan bersama dengan Tuhan di dalam firman-Nya. Saya ingin mengajak saudara untuk kembali membaca di dalam Efesus pasal 6 ayat 13 sampai dengan 18. Mari saudara, kita akan membacanya bersama-sama. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap,
berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putus untuk segala orang kudus. Mari saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa di hadapan Tuhan. Kita memohon Tuhan memimpin kita, agar kita mengerti dan kita juga boleh diteguhkan melalui firman pada malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk kasih-Mu, untuk pimpinan-Mu, untuk berkat-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang akan kami renungkan. Kiranya Tuhan yang menolong kami, agar kami sungguh mengerti, agar kami sungguh diteguhkan, dikuatkan di dalam masa-masa ini melalui firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, kami pertaruhkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara, kita sudah bicara dan kita sudah renungkan di dalam 3 minggu yang lalu tentang perlengkapan senjata Allah, di mana kita juga sudah bicarakan tentang berikat pinggangkan kebenaran, berbaju jirakan keadilan, dan kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Saudara, firman Tuhan ini yang sudah kita dengar dan akan kita bahas pada malam hari ini menjadi sebuah hal yang harus kita jalankan, kita pegang di dalam kehidupan kita. Agar apa? Supaya kita bisa tetap berdiri tegap di hadapan Tuhan, menjalani kehidupan kita di hadapan Tuhan. Dan malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, yaitu perisai iman. Ayat 16, dalam segala keadaan pergunakanlah, saudara, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua api dari si jahat. Dalam segala keadaan, Paulus mengatakan, di dalam segala keadaan, bukan hanya di dalam keadaan sulit, tetapi di dalam keadaan baik pun kita harus tetap menggunakan apa? Kita harus tetap menggunakan perisai iman kita untuk menjalani kehidupan ini. Kita tidak bisa berkata bahwa saya hanya menggunakan perisai itu ketika saya mengalami cobaan atau ujian. Tidak, saudara. Tetapi di dalam segala keadaan. Artinya, dalam keadaan baik, dalam keadaan tidak baik, perisai ini harus tetap ada di tangan kita. Perisai ini tetap harus menjadi pelindung kita. Perisai ini harus tetap kita bangun. Nah, saudara yang saya kasih, ketika kita bicara tentang iman, saudara, Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Di sana dikatakan apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, saudara, tidak ada yang tahu hari esok itu bagaimana. Tidak ada yang tahu di depan itu bagaimana, tapi kita percaya bahwa Tuhan akan memelihara kita. Kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita percaya sehingga kita tidak gentar untuk menghadapi hari esok. Karena kita berjalan di dalam harapan dan kepercayaan kita, iman kita kepada Tuhan. Maka pada saatnya kita akan menerimanya. Ini yang dikatakan iman, ini yang disebut sebagai iman. Mungkin saya bisa menggunakan sebuah contoh di dalam Alkitab, saudara. Di dalam Kejadian pasal 22, saya ingin menggunakan bagian ini untuk menunjukkan apa sebenarnya itu iman. Yang dikatakan adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Pada saat itu, di Kejadian 22 dicatat bahwa Abraham diuji oleh Tuhan
untuk mempersembahkan anaknya. Anak tunggalnya yang dia dapatkan, yang diberikan oleh Tuhan, yang dititipkan oleh Tuhan pada masa tuanya. Nah saudara, pada saat itu Tuhan meminta supaya Abraham mempersembahkan anaknya, anak tunggalnya itu kepada dia. Ketika mendapatkan perintah itu, mungkin ada pergumulan di dalam dirinya. Tetapi inilah ketaatan daripada Abraham. Dia menjalankan apa yang menjadi perintah daripada Tuhan. Dia mempersiapkan segala sesuatunya, lalu dia mulai berangkat. Abraham, Ishak, dan bujang-bujangnya. Nah, saudara, ketika mereka berjalan dan mereka mulai melihat Gunung Moria. Ketika sampai di kaki gunung itu, Abraham berkata apa kepada hamba-hambanya? Di dalam ayat yang kelima. Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembayang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Saudara perhatikan kata ini saudara. Kata kami. Saudara kata kami ini ketika Abraham berkata kepada bujang-bujangnya, kalian tinggal di sini, kami pergi sembahyang dan setelah itu kami akan kembali. Kami akan kembali. Padahal perintah Tuhan adalah engkau persembahkan anakmu. Seharusnya bukankah Abraham berkata, kami akan pergi sembahyang. Lalu aku akan kembali kepada kamu. Tetapi Abraham, disinilah iman Abraham. Dia tidak melihat yang di depan, tetapi dia percaya bahwa Tuhan tidak akan mengambil anak yang diberikan oleh Tuhan kepada dia. Sehingga dia katakan, kami pergi dan kami akan kembali. Abraham dan Ishak akan kembali. Dan saudara, ini menjadi sebuah kesaksian bukan? Bagi bujang-bujangnya. Setelah kejadian itu. Padahal mungkin juga ada pertanyaan di dalam hati bujang-bujangnya. Mau pergi sembahyang. Biasanya kan bawa korban. Tapi ini tidak ada korban. Hanya ada kayu dan api. Dan ini menjadi pertanyaan daripada Ishak ketika mereka berdua mulai berjalan menaiki Gunung Moria. Ishak bertanya kepada ayahnya, Bapa, di dalam ayat yang ke-7, Bapa, lihat, kayu sudah ada, api sudah ada. Lalu korbannya di mana? Mana dombanya? Apa yang dijawab oleh Abraham? Abraham menjawab bahwa Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Saudara, lihat iman yang bekerja di dalam diri Abraham. Apakah dia sudah tahu, apakah Tuhan sudah memberikan bocoran bahwa Tuhan akan menyediakan? Oh tidak saudara. Di dalam kehidupan kita bukankah iman kita diuji juga demikian? Kita tidak dikasih tahu di depan itu bagaimana. Tetapi Tuhan ingin, Tuhan mau kita berjalan di dalam iman kita bersama Dia. Percaya secara penuh, berserah secara penuh kepada Dia. Abraham, ketika ditanya demikian, dia jawab, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Apakah Abraham tahu bahwa di atas gunung sana sudah ada seekor domba yang akan disediakan oleh Tuhan untuk dia persembahkan kepada Tuhan sendiri? Tidak, saudara. Inilah iman. Iman berdasarkan kepada pengharapan dan bukti yang belum dia terima, tetapi dia percaya seperti Lukas katakan, bahwa apapun yang kita doakan, percayalah bahwa kita sudah menerimanya. Ini iman, saudara. Lalu pertanyaannya, dari manakah iman, saudara? Dari mana iman? Roma pasal 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman kita timbul karena kita mendengar akan firman Tuhan.
Iman itu timbul dan membuat kita percaya, membawa kita percaya kepada firman itu. Yang berarti kita percaya kepada Kristus. Percaya kepada Bapa yang memberikan firman itu. Bahwa di dalam Yesus ada keselamatan. Nah saudara, yang saya kasih di dalam Kristus Yesus. Ini bagian kedua yang akan kita renungkan. Bagaimana iman itu menjadi perisai. Saudara, jikalau iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, maka firman itu sendiri adalah titik-titik iman. Dan ketika kita percaya, maka firman itu akan membentuk titik-titik iman di dalam diri kita menjadi sebuah perisai. Maksud saya begini, saudara. Ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika kita merenungkan firman Tuhan, dan ketika kita mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita, maka firman itu menjadi titik-titik iman yang membentuk perisai di dalam kehidupan kita. Sebaliknya, jikalau kita tidak membaca firman Tuhan, kita tidak merenungkan, kita tidak mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita, apakah akan terbentuk sebuah perisai? Apakah akan ada titik-titik iman yang membentuk sebuah perisai? Tidak, saudara. Tidak. Saudara yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, pada masa-masa seperti ini, jikalau kita tidak semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, maka perisai iman kita tidak akan sanggup untuk menolong kita. Perisai iman yang sudah kita dengar banyak, mari renungkan kembali. Jikalau tidak, bukankah pada masa sekarang ini banyak anak-anak Tuhan juga yang akhirnya bertanya seperti demikian. Di mana Tuhan? Di mana kasih-Nya? Di mana pemeliharaannya? Di mana kuasanya? Saudara, ini pun terjadi pada masa Yesus bersama dengan murid-muridnya. Di dalam Matius pasal 8 ayat 23 sampai 26, saudara, itu berbicara tentang apa, saudara? Berbicara tentang ketika Tuhan Yesus dengan murid-muridnya menyeberangi Danau Galilea. Pada saat itu mereka bersama-sama ada di dalam kapal dan Yesus tidur. Tetapi ketika itu tiba-tiba datang badai. Bagaimana dengan murid-murid? Mereka berteriak, matilah kita. Tuhan tidak peduli dengan kita. Tuhan tidak memperhatikan kita lagi. Lihat Tuhan tidur. Akhirnya mereka membangunkan Tuhan Yesus pada saat itu. Dan ketika Yesus bangun, dia menghardik badai itu dan badai itu berhenti. Tetapi di ayat 26, Yesus berkata apa? Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya, kamu yang kurang beriman. Mengapa Tuhan menghardik mereka dengan perkataan demikian? Saudara, kalau kita melihat di dalam Matius ini, kita akan melihat bahwa di depan mereka melihat bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit kusta. Yesus menyembuhkan hamba perwira di Kapernaum. Yesus juga menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang banyak pada saat itu. Rasul-rasul yang bersama dengan Yesus di atas kapal melihat kejadian itu. Lalu kemana semuanya itu? Dan di dalam Markus dicatat, sebelum kejadian ini, mereka sedang diajarkan oleh Tuhan tentang penabur. Mereka juga diajarkan tentang benih yang tumbuh. Mereka juga diajarkan tentang iman sebesar biji sesawi. Nah saudara, kemana yang mereka dengar? Kemana yang mereka belajar? Kemana yang Tuhan Yesus ajarkan kepada mereka? Mengertikah? Menghidupinya kah? Tidak heran saudara, jika kita hanya mendengar, kita akan sama seperti murid-murid itu. Jikalau kita tidak mengerti, iman kita tidak bertumbuh di dalamnya.
Jikalau kita tidak menghidupinya, kita tidak mengalami kebenaran daripada firman itu. Sehingga ketika badai datang, khawatir, takut mendominasi di dalam kehidupan kita. Sehingga Paulus mengatakan apa? Paulus mengatakan, ayo. Yang pertama kali dia katakan perlengkapan perang itu adalah berikat pinggangkan kebenaran. Kebenaran siapa? Bukan kebenaran kita, tetapi kebenaran daripada Tuhan. Kebenaran daripada firman itu. Firman yang kita dengar, firman yang kita renungkan, kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari. Itu sekali lagi saya ingin katakan. Firman yang kita percaya, itu akan membentuk titik-titik iman di dalam kehidupan kita. Membentuk sebuah perisai. Yang Paulus katakan, itulah perisai iman kita. Yang ketiga, saudara. Bagaimana iman itu bekerja sebagai perisai? Nah, saudara yang saya kasih di dalam Kristus Yesus, saya tetap ingin mengambil contoh itu dari Alkitab. Kita belajar kepada Tuhan Yesus. Bagaimana iman itu bekerja sebagai perisai di dalam kehidupan kita. Matius pasal 4 ayat 1 sampai dengan 11. Di sana berbicara tentang ketika Tuhan Yesus setelah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dia dibawa ke padang gurun. 40 hari, 40 malam. Dia berpuasa di sana. Mendekatkan diri kepada Bapa. Semakin mempertajam visi dan misi Bapa di dalam kehidupannya. Saudara, ini pun terjadi bukan? Ketika pada masa Musa di atas Gunung Sinai. 40 hari, 40 malam. Dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Untuk mendapatkan perintah daripada Tuhan. Nah, saudara. Setelah 40 hari, 40 malam. Ayat berikutnya dikatakan apa? Yesus lapar. Saudara yang saya kasih di dalam Kristus Yesus. Coba kita renungkan, kita jujur di dalam kehidupan kita. Sebenarnya apa yang menjadi pokok utama kekhawatiran, ketakutan kita? Mungkin kita bisa katakan, oh masa depan kita. Tidak, saudara. Saya ingin katakan bahwa sebagian besar yang cenderung kita pikirkan adalah masalah soal perut. Masalah soal makan. Ini pun yang terjadi pada bangsa Israel. 40 tahun di padang gurun yang mereka sungut-sungutkan itu apa? Bukan baju, bukan tempat tinggal. Bukan, saudara. Yang mereka sungut-sungutkan adalah makanan. Walaupun di depan sudah ada makanan. Mereka tetap tidak bersyukur. Mereka tetap meminta kepada Tuhan untuk makanan lagi. Makanan lagi. Makanan lagi. Saudara, masalah perut bisa membuat mata kita buta. Masalah perut membuat orang bisa melakukan kesalahan, dosa, atau perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Coba lihat, saudara. Di ayat yang ketiga. Ketika Yesus lapar, si pencoba itu datang. Yang diserang adalah bagian vital, yaitu masalah soal perut itu. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Nah, saudara, ketika panah iblis itu datang, perisai iman, kita mulai bekerja. Perisai iman yang Yesus ajarkan juga bekerja, saudara. Di ayat yang keempat, kita perhatikan di sini, ada tertulis. Saudara, ketika dikatakan ada tertulis, ini adalah firman yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus bukan menangkal dengan kekuatannya sendiri. Tidak, tetapi dia menangkalnya dengan firman yang telah membentuk titik-titik iman. Menjadi perisai di dalam kehidupannya. Saudara yang saya kasih di dalam Kristus Yesus. Kita harus percaya bahwa ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, membaca firman-Nya setiap hari, merenungkannya, mengaplikasikannya, maka iman kita akan semakin bertumbuh. Dan perisai kita juga akan semakin besar. Inilah yang saya ingin katakan, perisai iman. Bagaimana iman kita itu bekerja sebagai perisai.
Saudara yang saya kasih di dalam Kristus Yesus. Pada masa-masa sulit seperti sekarang ini, firman Tuhan yang telah membangun iman kita, yang telah membangun titik-titik iman kita menjadi perisai. Kira-kira apa yang bisa, apa yang diajarkan, apa yang bisa kita pakai untuk meneguhkan atau memimpin kita melewati masa-masa ini. 1 Korintus pasal 10 ayat 13, saudara. Di sana dikatakan apa? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Mungkin kita bisa menganggap bahwa masa-masa ini adalah masa-masa di mana kita dicobai, di mana Tuhan juga memakai pencobaan ini untuk menguji iman kita di hadapannya. Maka kita harus percaya, saudara, bahwa Allah setia. Dan Allah tahu siapa diri kita. Bahwa kekuatan kita sampai di mana Allah tahu. Dan kita tidak akan jatuh sampai tertelungkup, saudara. Saudara, kita harus percaya bahwa di dalam masa-masa ini, kita tidak berjalan sendirian. Ada Yesus yang berjalan bersama dengan kita, yang menanggungnya bersama dengan kita, yang merasakan kelemahan-lemahan kita. Seperti yang dikatakan di dalam Ibrani pasal 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Kiranya kita boleh tetap berpegang kepada kebenaran daripada firman ini. Bahwa Tuhan menyertai kita. Dia merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sehingga kita diteguhkan dan kita tidak melakukan dosa. Di dalam kelemahan-kelemahan ini. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Kristus Yesus. Kita juga patut percaya dan harus percaya bahwa Bapa yang menguasai, yang berotoritas akan hari esok. Di dalam Matius pasal 6 ayat 34. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Mari kita jalani masa-masa ini bersama dengan Tuhan. Hari demi hari. Waktu demi waktu. Jangan khawatir, jangan takut, saudara. Berjalan bersama dengan Tuhan. Karena Dia yang akan menopang kita. Dia yang menggandeng tangan kita. Sebagai penutup, saudara, saya ingin menggunakan sebuah ilustrasi, saudara, dari sebuah film. Yaitu film Incredible yang kedua, saudara. Saya sangat suka sekali dengan film-film kartun. Kalau disuruh pilih untuk nonton film dengan pemeran hidup, saya akan memilih film kartun, saudara. Kenapa? Karena di film kartun itu sangat banyak yang bisa dipelajari. Dan banyak film kartun yang diproduksi, yang saya sering nonton, saudara, itu memiliki pengajaran tentang kekekalan, saudara. Nah, di dalam film ini, saudara, ada pemeran yang bernama Violet, saudara. Dia adalah anak perempuan daripada keluarga yang memiliki kekuatan yang supernatural. Nah, Violet, dia memiliki satu kemampuan yaitu membuat perisai. Waktu pertama kali dia tahu akan kemampuannya ini, saudara, perisainya itu tidak bisa besar-besar. Hanya sebesar kepalan tangannya. Tetapi ketika dia semakin percaya diri, semakin dia percaya bahwa dia sanggup, maka perisainya semakin besar. Dan akhirnya satu kali, saudara, dia dengan kepercayaannya itu, dia bisa membentuk sebuah perisai yang besar, yang bisa melindungi keluarganya dari serangan, dari mara bahaya. Memang mungkin ilustrasi ini kurang begitu cocok, saudara. Tetapi saya ingin mengatakan demikian. Iman kita, perisai iman kita, bukan hanya bisa melindungi diri kita, tetapi juga bisa menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar kita. Juga bisa melindungi keluarga kita. Maksud saya begini, saudara. Ketika kita semakin beriman kepada Tuhan,
Orang-orang di luar sana akan melihat iman kita. Melihat kita ini sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana di dalam masa-masa seperti sekarang ini kita berlaku. Bagaimana di dalam masa-masa seperti sekarang ini kita berbuat. Jikalau kita tetap bersandar kepada Tuhan. Jikalau kita tetap meneguhkan langkah, tegap berdiri di hadapan Tuhan di dalam iman kita kepada Kristus. Mereka akan berkata, ini anak Tuhan. Ini orang Kristen yang benar. Mereka tidak takut. Dan iman itu, saudara, menjadi sebuah kemuliaan bagi Tuhan. Karena mereka melihat. Tadi saya katakan, iman kita pun bisa melindungi keluarga kita. Saudara, saya ingin jujur katakan, iman saya tidak besar. Iman saya kalah dengan iman daripada istri saya, saudara. Tetapi saya terbangun karena setiap kali kami melakukan mezbah keluarga, kami diskusi tentang firman Tuhan. Kami membaca firman Tuhan. Dan ketika kami bicarakan itu, kami saling meneguhkan. Banyak hal yang akhirnya meneguhkan dari pembacaan perenungan di mezbah keluarga itu. Jadi saya ingin tegaskan sekali lagi, saudara. Ingatlah bahwa engkau memiliki iman di hadapan Tuhan. Bangunlah titik-titik iman itu menjadi sebuah perisai di dalam kehidupanmu. Sehingga ketika engkau menghadapi masa-masa ini, ataupun nanti masa-masa yang akan datang di mana kita harus membangun kembali usaha kita, kehidupan ekonomi kita, kehidupan pembelajaran kita, kita sanggup untuk melewatinya. Kita bisa memenangkan pencobaan ini dan kita bisa naik kelas di dalam ujian daripada Tuhan. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau telah memberikan firman-Mu bagi kami. Firman yang kami percaya membentuk titik-titik iman di dalam kehidupan kami. Sehingga titik-titik iman itu membentuk sebuah perisai iman yang boleh melindungi kehidupan kami. Yang boleh melindungi kami dari cobaan-cobaan dari panah-panah iblis. Dan kami pasti menang mengandalkan perisai iman kami kepada Engkau. Dan kami juga bisa melewati setiap ujian dan kami boleh naik kelas di dalam kasih besar-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Dan kiranya firman ini boleh meneguhkan setiap kami dan kami boleh tetap tegap berdiri di hadapan Tuhan sampai waktu Engkau menjemput kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati.